Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gimana caranya kita menyelesaikan masalah ini. Pertama-tama ini kita tahu ini tuh materi tentang gelombang suara di mana ini mengangkat efek Doppler. Pertama-tama yang kita tahu di sini ada dua sumber suara, itu mobil A dan juga mobil B. Nah, di sini kita harus tahu dulu gimana caranya dia bisa menghasilkan suara tersebut. Di sini mobil A bergerak mendekati pengamat yang diam dengan kecepatan 108 km per jam sambil membunyikan sirene berfrekuensi 504 Hz. Saat itu juga mobil B mendekati pengamat dari arah yang berlawanan dengan mobil A dan kecepatannya 72 km per jam sambil membunyikan sirene berfrekuensi 518 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 300 meter per second, frekuensi layangan yang didengar pengamat adalah, nah di sini kan mobil bergerak mendekati pengamat. Ilustrasinya kita di sini adalah sebagai P atau pengamat dan kita ganti jadi warna merah. Ini sebagai mobil A yang mendekati P. Ini dia mendekati pengamat. Ya, habis itu mobil B juga mendekati pengamat tapi berlawanan arah dengan mobil A. Berarti ilustrasinya ini mobil B yang berlawanan arah. Beginilah kira-kira. Kita harus tahu dulu di sini dibilang pengamat yang diam. Berarti VP sama dengan 0. Lalu di sini kecepatan 108 km per jam. Dari mobil A, kita ngerjain mobil A dulu. VA sama dengan 108 km. Di sini 108 km kita ubah dulu ke meter per second, dimana kilometer per meter itu dikali 1000 jadi 108.000 dibagi 1 jam ada 3600 detik, maka 3600. Ini tinggal dicoret 2 coret 2. Di sini kita dapat hasilnya 30 meter per second. Nah, karena udah dapat, lalu kita cari tahu hertznya. Hertz itu kita dengan V. Di sini karena mobil A, kita mobil VA 504 Hz. Oke. Lalu kita harus tahu juga mobil B. Di sini mobil B berkata kalau misalnya dia berkecepatan 72 km, berarti kita di sini VB sama dengan 72 km. 72 km per jam. Kita ubah dulu 72.000 bagi 3.600. Coret-coret hasilnya 20 meter per second. Ya, ini yang diketahui karena dia pengamat, jadi VP-nya itu pasti 0. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Di sini karena kita udah tahu diketahuinya, kita pindahin aja ini ke sini. Kita pakai rumus di mana dia ditanya dulu frekuensi layangan yang didengar pengamat, maka FP sama dengan V udara itu dilambangkan dengan V biasa, dimana di sini 300 meter per second. Ini 300 meter per second. Oke, lanjut V, karena di sini pengamat dalam keadaan diam, maka dia akan berotomatis 0. Maka di sini VP-nya kita biarin dibagi V plus minus VS dikali FS. Ini FA yang FA dulu ya. Ini kita hilangin dulu aja. Di sini V keluaran betulnya 300 dibagi 300. Di sini karena sumber suara itu mendekati, maka
dikurangi. Vs-nya di situ tadi VA di 30 meter per second. Dikurangi 30 dikali Fs-nya 504 Hz. Sama dengan 300 dibagi 270 di 504. Hasilnya ialah 560 Hz. Ini untuk yang pertama. Lalu kita lanjut ke yang kedua. Karena di sini ada dua mobil, maka kita menggunakan dua rumus. Sama rumusnya itu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Di sini kita langsung tulis saja 300 karena Vp-nya diam, maka dia 0. 300. Di sini mobil B itu sesuai ilustrasi dia akan mendekati pengamat. Dikurangi karena dia mendekati maka dikurang ya. Tadi kita udah cari kalau misalnya Vs-nya itu 20. Dikalikan Fs-nya frekuensinya itu 518. Mas 18 kita dapat di sini 300 dikali 300. Langsung aja 280 dikali 518 bagi 280 dikali 518, hasilnya adalah 555 Hz. Ini untuk VB. Karena yang ditanya ialah kecepatan pengaatnya itu karena dia ada dua mobil di sini, kita langsung aja tadi yang diketahui itu FPA itu adalah 560 Hz. 560, sedangkan FPB sama dengan 555. Maka karena dia ditanya frekuensi layangan, berarti FPA dikurangi FPB sama dengan 560 dikurangi 555 sama dengan 5 Hz. Maka yang didengar oleh pengamat adalah 5 Hz. Jawabannya E. Di sini yang kita tahu ada soal sebuah gelombang berjalan dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,01 sin dikali 100 pi T dikurang 0,5 pi X. Semua besaran dinyatakan dalam satuan SI. 1. Amplitude gelombang 1 cm. 2. Frekuensi gelombang 50 Hz. 3. Cepat rambat gelombang 200 meter per second. 4. Gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Pernyataan yang benar adalah, di sini harus kita tahu ini adalah salah satu materi dari gelombang mekanik yang dimana rumus dari gelombang mekanik itu ini. Ya. Mari kita bahas satu persatu karena kita ditanya itu yang mana yang benar. Pernyataan yang benar, maka kita harus bahas satu-satu. Ya. Kita bahas dulu yang pernyataan 1. 1. Amplitude gelombang adalah 1 cm. Kita lihat di sini amplitude itu gelombangnya A. Lalu di sini kita lihat di sini ada A. Lalu nilai dari A ini 0,01. A sama dengan 0,01.
Ini masih dalam bentuk meter. Lalu kita ubah ke sentimeter. Sentimeter jadi 1 sentimeter. Maka pernyataan dari nomor 1 itu benar. Nomor 1 itu benar. Lalu yang pernyataan 2 itu frekuensi gelombang sampai 50 Hz. Yang dimana frekuensi yang kita tahu itu omega dibagi 2pi. Ini rumus frekuensi. Lalu kita tinggal masukkan di sini omega di sini sudah ada. Di sini omega bertanda 100pi, maka sama dengan 100pi dibagi 2pi. Di sini pi-nya dicoret sama dengan 500. 100 bagi 2 sama 500. 50 Hz. Maka nomor 2 itu benar. Next, yang nomor 3 itu kita cepat lambat gelombang adalah 200 meter per second. Karena di sini kita nyari cepat lambat gelombang, di mana V, yang kita tahu rumus V adalah F dikali lambda. Lambda. Kita cari dulu lambdanya karena kita belum tahu di mana lambda sama dengan 2pi dibagi 0,5pi. Jangan buru-buru. Di sini dikali K. Karena kita tahu di sini ada K juga. Oke. K-nya di sini bernilai 0,5pi. Maka sama dengan 2pi dibagi 0,5pi. Set pi-nya hapus, 2 kali 0,5 itu ialah 4 meter per second. Tadi frekuensi kita nemu 50 Hz, maka langsung masukin aja ke rumus ini. Itu 50 dikali 4. Yang kita tahu hasilnya adalah 200 meter per second. Maka pernyataan nomor 3 ialah benar. Lalu pernyataan nomor 4, kita tulis kecil aja di sini, di mana dia mengatakan gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Di sini kita tahu plus minus Kx, di mana minus itu kalau misalnya ini minus maka X-nya bersumbu positif. Tapi kalau ininya plus maka X-nya bersumbu negatif. Di soal itu dia menyatakan bahwa minus, maka di sini gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Benar. Karena di sini minus dan di sini maka X-nya akan menjadi plus. Maka jawabannya benar adalah A 1 2 3 dan 3. 1 2 3 dan 4. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal ini yang dimana rumus ini tuh adalah gelombang cahaya. Ini cahaya. Jadi kita akan tulis yang diketahuinya dulu aja. Ini diketahui itu kita lihat di sini digambar itu ini menentukan adalah D. Sorry, ini adalah Y dan ini ialah D. Lalu di sini dia bilang garis terang kedua, maka ini akan disebut M. Ini pusat interferensi 2 mm, maka ini akan disebut L. Maka yang kita tahu di sini adalah Y sama dengan 4 mm. Kita rubah ke meter, itu 4 kali 10 pangkat min 4. Min 4 meter. Lanjut, di sini D sama dengan 2, M di sini sama dengan D-nya 1, M-nya sama dengan 2. Lalu L-nya itu adalah 2 mm. Kita rubah ke meter, di mana 2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, sini. Lalu karena kita ditanyanya panjang gelombang cahaya dan dia bilang garis terang, yang itu garis terang, maka kita menggunakan rumus di mana lambda sama dengan Y
dikali L dibagi M dikali D. Lalu masukkan Y-nya tadi 4 kali 10 pangkat min 4 dikali L-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 3. Kita tutup kurungin aja biar nggak bingung. Dibagi oleh ordernya 2 dan D-nya 1. Kita kerjain yang atas dulu. 4 kali 2 8. 10 pangkat min 4 tambah dikali 10 pangkat min 3, kita gunakan sifat eksponensial, di mana kalau ini sama ini perpangkatan dikali itu perpangkatannya akan ditambah, maka min 4 tambah min 3 ialah min 7 dibagi 2 kali 1 ialah 2, dan hasilnya di sini salah tulis, 8 kali 10 pangkat min 7 dibagi 2. Hasilnya 8 bagi 2 ialah 4. Maka hasilnya ialah 4 kali 10 pangkat min 7. Di sini pakai meter. Inilah hasil dari panjang gelombangnya, yang bisa disebut B. Oke, di sini kita akan mengerjakan soal suhu dan kalor. Ini suhu dan kalor. Nah, di sini yang kita ketahui itu ada MS. Pokoknya di sini dia bilang dia akan merubah dari es ke air. Karena yang kita ketahui juga di sini ada C air dan lebur es. Maka kita pakai dulu rumus yang dimana perubahan perubahan dari suhu minus 2, di sini minus 2, ke suhu 0. Rumusnya ialah M dikali C S dikali delta T. Di sini C sebagai massa jenisnya ya. Massa jenis itu M, dan di sini tuh sebagai kalornya. Di sini kita diketahui MS 2 kilo S. 2 kilo ya. Maka M-nya 2, lalu CS kita dicari di sini. CS-nya di sini ada temu CS. CS-nya ialah 2100 Joule per kilogram. Karena di sini ada kilogram, di sini kilogram, maka nggak usah diubah lagi. Dikali 2100 dikali delta T. Dia berubah dari suhu minus 2 menjadi 0. 0 dikurangi minus 2. Jadi tambah, maka jadinya 2. Maka 2 kali 2100 dikali 2. Itu kan 2000 kali 200 kan itu 4200. Dikali 2 sama dengan 8000. Sama dengan 8400. Ini untuk perubahan suhu awal, itu kita bisa simpulkan adalah Q1. Lalu yang kedua itu perubahan wujud, di mana dari es berubah menjadi air. Kita menggunakan rumus lebur, di mana M dikali lebur es. Ini adalah rumus lebur. Di sini kita tahu M-nya itu kita masih menggunakan MS karena di sini dia perubahan dari es menjadi air. Di sini kita tahu 2 kilo, jadi kita tulis saja M-nya 2 dikali lebur es. Itu lebur esnya di sini C, lebur es 336.000. Kita tulis 336.000. Hasilnya itu 336.000 dikali 2. 0,0021, 2 kali 3 itu 6, ini 7, ini 672.000. 672.000. Ini adalah kita sebut ini sebagai Q2. Lalu yang ketiga, di mana dia perubahan perubahan suhu dari 0 ke 5. Karena di sini ketahuan di sini ininya 5 ya.
itu kita pakai rumus yang sama kayak gini, cuman bedanya kita pakainya C air karena dia udah berubah ke air. MC air dikali delta T. M-nya di sini kita masih tetap pakai 2 dikali C airnya di sini 4200 dikali delta T-nya karena dia berubah dari suhu 0 ke 5, maka 5 dikurangi 0 itu sama dengan 5 ya. Jadi kita coret aja. 2 kali 4200 itu 8400 dan dikali 5. 0, 0, 0, 2, 5 kali 8 40. 5 kali 8 itu 40, ditambah 2 itu 42. Maka hasilnya 42.000, ini sama dengan Q3. Nah, di sini kita udah tahu kalau misalnya ini tuh hasilnya begini ya, segini ya. Lalu kita masukin ke Q total. Kita ganti warna aja biar lebih gampang. Q total, karena ditanyakan totalnya ya. Kalor total di sini ya ditanyanya. Q total itu rumusnya Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Di sini tadi kita udah tentuin Q1-nya itu ialah 8400. Masukin. Ditambah di sini Q2-nya itu tadi kita udah 672.000 ditambah Q3-nya itu tadi udah kita masukin 42.000. Tinggal di total deh. Maka kalau di total hasilnya akan 772.400. 772.400. Si papa mana? Dek. Maka hasilnya adalah 772.400. Jawabannya adalah E. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5, di mana given memanaskan 3 buah logam yang berbeda jenis seperti pada gambar berikut. Di sini gambarnya. Lalu jika T itu T1 225, T0 itu 0 derajat, rasio konduktivitas termal Ka, Kb, Kc itu begitu-gitu. Yang kita tahu di sini adalah ini soal suhu dan kalor. Oke, lalu di sini ada suhu TAB dan TBC. Yang ditanya tuh TAB, TBC, ini yang ditanya. Kita ganti warna biar tahu ini yang ditanya. Kita menggunakan rumus ini nih, Ka. Rumus ini, lalu kita akan mengerjakan satu persatu. Kita bakal mulai masukin angkanya dulu. Agak jadi gelapin aja. Kita mulai akan masukin angkanya. Di sini KA itu ada di bagian 4. KA-nya 4 dikali AA-nya 4 dikali delta T. Delta T-nya itu dari yang kita tahu di sini A itu dari T1 ke TAB. Nah, sekarang kita tahu di sini T1-nya itu 225 derajat. Sedangkan T2-nya itu adalah TAB. Maka kita tulis saja di sini 225 dikurangi TAB dibagi LA-nya di sini adalah 3. Lalu KB-nya di sini ada 2. AB-nya di sini ada 2. Lalu delta T-nya, delta TB itu TAB dan TBC. Tinggal tulis saya di sini TAB kurang TBC dibagi LB-nya itu ada 2. Oke, lanjut di sini kita lanjut ke KC, di mana KC-nya itu K-nya itu 1 dikali AC-nya itu ada 1
Lalu delta T-nya itu dari TBC ke T0. Di sini yang kita tahu T0-nya itu 0 derajat, maka nggak usah kita tulis lagi. Langsung aja ke TBC. LC-nya itu 1. Nah, kita kerjainnya satu-satu aja dulu. Kita akan fokus ke bagian sini. Oke, sekarang kita kerjain satu-satu dulu. Di sini kita kerjain yang ini dulu. Dimana ini kita langsung masukin rumus saya satu-satu ini itu sama dengan 2 TAB dikurang 2 TBC sama dengan TBC. Di sini 2 TAB, karena ini TBC sama TBC maka bisa dipindahkan ya. Ini pindah ruas ke sini maka jadi plus sama dengan 2 tambah 1 itu 3, maka hasilnya 3 TBC. Lalu ini tinggal kita pindah ruas ke sini. Saya 2/3 TAB sama dengan TBC. Kita baru nemu persamaan 1. Lalu kita lanjut ke persamaan yang kedua, dimana kita pakai rumus yang ini. Kita pakai persamaan yang ini digabung sama persamaan yang ini, persamaan 1. 4 dikali 4 dikali 2 25 dikali TAB dibagi 3 sama dengan 2/3 TAB. 2/3 TAB. 2/3 itu sama aja kayak 2/3 itu sama aja kayak 2 kali TAB dibagi 3. Di sini karena di bawahnya sama-sama 3, maka langsung kita bisa bagi 3. Ininya habis, maka 16 dikali 225 kali TAB sama dengan 2 TAB. 16 kali 225 itu 3600 dikali 16 TAB sama dengan 2 TAB. Ini bisa kita bagi 2. Bisa kita bagi 2 semua ya. Kita gunakan alat bantuan kalkulator. 3600 dibagi 2 sama dengan 1800. 1800 dikali 16 bagi 2 itu 8 TAB sama dengan TAB. Lalu 1800 ini pindah ruas aja ke sini. 8 tambah 1 itu 9, maka hasilnya sama dengan 9 TAB. Ya kan? Lalu ini tinggal dibagi aja. 1800 bagi 9 sama dengan TAB. Maka hasil dari 1800 bagi 9 itu ialah 200. 200 sama dengan TAB. Ini TAB pertama. Kita lanjut ke persamaan kedua, tinggal kita masukin di sini 2/3 TAB sama dengan TBC. Tadi TAB-nya udah diketahui itu 200, maka 2 dibagi 3 kali 200 sama dengan TBC. Tinggal kita pakai kalkulator. 2 dibagi 3 dikali 200. Hasilnya 133,333. Hasilnya 133,333 sama dengan TBC. Maka yang kita tahu itu hasil dari nilai dari suhu TAB dan TBC ialah TAB sebesar 200, sedangkan TBC sebesar 133,333.
Ya, inilah penyelesaiannya.